Terima kasih untuk kehadirannya. Kita biasakan rapat tepat waktu supaya tidak mengurangi waktu karena kita hanya 1 jam saja. Mari kita buka rapat kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan terima kasih atas karya agung-Mu kami dapat menikmati hari ini. Kami bersyukur bahwa kami berada di Kementerian Agama dan kami bersyukur bahwa kami bisa menjadi bagian dari pelayanan di Kementerian Agama. Pada kesempatan ini kami akan berbicara sebagai panitia untuk perpisahan dengan pemimas kami, Pak Yosef, yang akan memasuki masa purna tugas. Semoga acara perpisahan yang kami rancangkan ini merupakan suatu hal yang ucapan syukur dari kehendak-Mu. Berkatilah kami para panitia agar kami mampu mempersiapkan ini secara baik, lancar, dan pada saatnya nanti semuanya adalah demi kemuliaan nama-Mu. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kesediaan baik bergabung di grup maupun hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini sebenarnya harus ada arahan dari Pak Penyelenggara, Pak Bartolomeus Arosi, tetapi beliau mungkin ada kendala atau ada sesuatu dan lain hal. Tidak apa, karena pada siang hari kemarin kami dipanggil oleh Pak Rosi, saya, Pak Pri, dan Ibu Maria Kulam membicarakan tentang perpisahan kita dengan Pak Pemimas. Begitu juga beliau akan memasuki masa purna tugas, artinya pensiun yang di usia 58 tahun. Tepatnya sih pada Januari ini, tetapi nanti purna tugasnya tanggal 1 Februari ya. Jadi setelah itu beliau akan pensiun dan beraktivitas di tempat yang lain atau di pekerjaan yang lain. Nah, untuk itu dari kita, dari kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, khususnya Bimas Katolik, baik para guru dan para penyuluh, baik para guru PNS di Kementerian Agama maupun para guru di dinas, di Pemda, dan juga yang honorer atau guru tetap swasta akan semuanya diundang. Kemudian juga para penyuluh, baik yang PNS dan non-PNS, semuanya juga diundang. Begitu juga untuk penyelenggara, pengawas, kemudian pramubakti, semuanya diundang. Jadi untuk itu kita akan membicarakan pada hari ini susunan kepengurusan terlebih dahulu. Jadi sesungguhnya saya dipercaya ditunjuk aklamasi oleh Pak Rosi karena kami rapat berempat kemarin, Bu Maria Kulam, Pak Priyadi, dan saya untuk menjadi ketua panitia pelaksana. Selanjutnya penanggung jawab yaitu Bapak Bartolomeus Arosi selaku penyelenggara Bimas Katolik, kemudian pengarah Pak Priyadi SAG MPD selaku pengarah untuk panitia ini. Kemudian untuk pelaksana saya ketua. Kemudian sekretaris Pak Peten, bendahara 1 Ibu Maria Kulam, dan bendahara 2 Ibu Plasida. Tujuannya apa dibentuk bendahara 1 dan bendahara 2? Untuk mengakomodir atau menghimpun dana dari penyuluh non-PNS dan para guru. Nah, khususnya untuk guru nanti ke Bu Plasida, baik guru tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, nanti mungkin bisa dikontak masing-masing koordinator oleh Bu Plasida. Dan dari penyuluh, Bu Maria Kulam memang sudah menghimpun dana dari penyuluh non-PNS. Jadi sudah ada dana untuk kita melaksanakan kegiatan. Kemudian saya dengar juga sudah ada kumpul-kumpul yang dikoordinir oleh Ibu Plasida. Nah, nanti mungkin akan kita kombinasikan ya Bu, karena memang
kemarin hitung-hitungan kita untuk biaya konsumsi itu satu orang sekitar 25 sampai 30 ribu ya. Jadi kalau totalnya bisa menyumbang saja 50 per orang, ya puji Tuhan lah. Ya, kita harapkan bisa menyumbang lah minimal 50 ya. Tapi itu tidak dipaksakan, yang tidak ada juga tidak masalah dan tetap diundang nanti semuanya karena ini berhubung yang akan dilaksanakan ini yang kemarin kami bicarakan itu sudah pasti misa dulu. Nah, misa itu direncanakan tanggal 3 hari Jumat itu pukul 10. Selanjutnya acara Ramah Tamah. Kemudian jika disetujui tanggal 3, kalau tidak alternatif tanggal berikutnya adalah tanggal 4 Februari pukul 8 pagi hari Sabtu. Karena supaya mungkin banyak guru yang ada libur ya di hari Sabtu, libur. Jadi kalau hari Jumat ini hari pendek, mungkin tergesa-gesa ya. Makanya kita kesepakati ya pada hari ini antara tanggal 3 dan tanggal 4. Tapi kemungkinan besar kita melihat posisi tempat dulu. Nah, untuk tempat kita sudah putuskan di rapat kemarin itu menggunakan gereja paroki Bunda Maria Jeruju. Nah, ini nanti akan kita bicarakan langsung. Saya bicarakan langsung dengan pastor paroki. Kemudian untuk acara Ramah Tamah di gedung Anek. Bagi yang paroki Bunda Maria Jeruju mungkin tidak asing lagi tempatnya ya. Sehingga dibentuklah kepanitiaan tadi, baik panitia inti dan juga seksi-seksi. Untuk seksi liturgi, yang pertama Bapak Ikwani dari penyuluh non-PNS, yang kedua Ibu Kristi Saragi dari guru agama Katolik PNS, yang ketiga Bapak Albertus Lebe. Jadi ada 3 orang. Kemudian untuk seksi acara, yang pertama adalah Bapak Antonius Sangkut, kemudian yang kedua Ibu Patricia Saryani, yang ketiga Ibu Yuliana, guru agama Katoliknya. Berikutnya seksi perlengkapan, yang pertama adalah Pak Simpson dari penyuluh non-PNS, kemudian yang kedua Pak April dari penyuluh non-PNS, kemudian Pak Wens, guru agama Katolik, dan juga Jonathan ya dari penyuluh agama Katolik non-PNS. Selanjutnya seksi konsumsi, yang pertama Ibu Veronica, kemudian yang kedua Ibu Leni, yang ketiga Ibu Olive, dan yang keempat Ibu Maria Kartini ya. Bu Plasida pasti kenal baik karena dari Kota Baru. Mengapa banyak dipilih dari wilayah seberang ini ya? Karena lebih mempermudah dekatnya proses. Sebenarnya Pak Rosi menginginkan di Stella Maris, cuman karena berhubung posisinya adalah posisi mungkin macet ya, kemudian juga ada kendala-kendala yang lainnya dan lebih banyak yang menetap itu ya di daerah seberang ini ya, lancar ya. Kalau dari Kota Baru tinggal lewat belakang saja jalan karet, dari Sungai Redalam pun enak lewat jalan karet, jadi mudah kalau untuk menuju ke Bunda Maria Jeruju dan memang kemacetan ya minim lah. Nah, makanya diputuskan untuk menggunakan gereja Bunda Maria Jeruju dengan misa. Nanti rencananya misa akan dipimpin oleh Pastor Paulus Pio jika beliau tidak ada agenda lain. Nah, nanti kita akan komunikasikan ya. Kemudian untuk rapat hari perdana ini mungkin yang paling utama adalah ya kita ingin mendengarkan sebenarnya dari bendahara terlebih dahulu ya kan, karena memang sudah ada yang dikumpulkan ya untuk cenderamata dan sebagainya, dan nanti bisa kita lihat angka minimal berapa yang harus artinya dikumpulkan. Silakan Bu. Boleh saya isi? Ya. Izin berbicara Pak Ketua. Ya. Di sini saya juga sebenarnya bingung mau mengatakan atau berbicara tentang apa. Hanya waktu dihimbau awal dihimbau di grup yang menyatakan bahwa akan ada perpisahan dengan Pak Yosef, memang betul.
masing-masing guru ada diminta partisipasi sukarela dan ada budget-budget yang telah ditentukan di situ. Misalnya guru PNS ya, itu per guru 150.000. Kemudian yang swasta atau non PNS itu kisarannya kemarin berapa ya Bu? 50 atau 100 ya? Di WA ya, udah 100%. Nah kemudian sampai saat ini dana yang terhimpun, tapi uangnya belum ada dengan saya ya, saya hanya mendengar saja info dari Bu Yuliana di kelompoknya KKG di seberang Bulusi ya, Bulusi Nanjingel itu senilai 1.125.000 sudah ada dananya. Kemudian dari kelompok MGNP SMP yang ada di tangan Ibu Yuliana 1.150.000 nominal yang sudah ada ya Pak. Dan kemudian yang SMA, SMK itu baru 2 orang. Saya dapat info yang pertama Pak Yohanes Teten sama Pak Masimus 150 tambah 150 berarti baru 300. Iya. Yang lain-lain sebelum dapat info tentang berapa dana yang sudah terkumpul. Nah, itu sekian laporan dari bendahara. Kemudian, berkaitan dengan dana ini, nanti ya kita kan pasti memberi batasan sampai tanggal berapa pengumpulan terakhir dana. Sampai tanggal berapa pengumpulan terakhir dana dan uangnya sampai ke tangan bendahara, kemudian dilanjutkan mungkin ya antara lain pembagiannya tentu ke konsumsi dan cenderamata ya. Maaf saya langsung ke ini ya. Mengenai cenderamata ada usulan di sini saya dapat dari beberapa teman yang mengusulkan satu berupa cincin, tapi kita pikir emas itu lumayan mahal. Kedua, jam tangan. Nah, itu kedua usulan ini dari teman-teman juga. Nanti kita hitung kira-kira seberapa. Kemudian budget konsumsi tadi kan Pak yang sudah mengatakan nominal berapa tadi? Antara 25 sampai 30. Kemarin ini disampaikan Bu Maria Kulam. Itu makan ya. Makan. Ada snack, ada makan lah gitu. Itu sudah include Bu ya. Nanti Bu Maria Kulam. Sudah Bu ya? 30 itu. Lanjut Bu. Kemudian sebentar. Mengenai dana karena sepertinya belum ada perkembangan sampai saat ini ya Pak ya mengenai pengumpulan dari teman-teman. Kami waktu awal ini kan sudah koordinator sudah bekerja, seperti yang kami Olive sudah bekerja dengan baik ya, sudah terkumpul. Kemudian Ibu Yuliana, yang Ibu Lucina, yang Pak Peten ini masih baru 2 orang. Baik. Demikian laporan singkat dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Plasida, sudah sangat baik bahwa total dana yang dikumpulkan itu 2.675 Bu ya, untuk sementara ya. Kalau saya hitung, kalau tadi nanti ada kesalahan atau penambahan bisa ditambahkan kembali. Selanjutnya dari penyuluh Bu, silakan Bu Maria Kulam. Berapa kekuatan dana yang sudah dihimpun? Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat sore, mohon maaf kami terlambat. Soalnya belum lambat. Untuk sementara yang penyuluhan PNS ini, dana yang sudah terkumpul ini ada pada 1.350.000. 350 Bu ya, baik. Terima kasih Bu Maria Kulam. Jadi grand total yang untuk sementara itu berjumlah
Kalau kita hitung di sini 4 juta ya 25.000 ya. Kalau saya hitung kasar ya untuk sementara. Baik. 4.025.000. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada yang terlambat. Saya ulangi lagi untuk susunan kepanitiaan. Penanggung jawab Bapak Bartolomius Arosi, pengarah Bapak Priyadi, ketua saya sendiri Yakobus Julianelis, sekretaris Bapak Peten, bendahara 1 Ibu Maria Kulam, bendahara 2 Ibu Plasida, seksi liturgi yang pertama Bapak Ikwani, yang kedua Ibu Kristi Saragi, yang ketiga Bapak Albertus Lebe. Seksi acara yang pertama Bapak Antonius Sangkut, yang kedua Ibu Patricia Sariani, yang ketiga Ibu Yuliana. Seksi perlengkapan yang pertama Bapak Simpson, yang kedua Bapak April, yang ketiga Pak Wens, yang keempat Saudara Jonathan. Seksi konsumsi yang pertama Ibu Veronica, yang kedua Ibu Leni, yang ketiga Ibu Olive, yang keempat Ibu Maria Kartini. Nah, itu yang dipilih kemarin pada rapat kami berempat, Pak Rosi, saya, Ibu Maria Kulam, dan Pak Priyadi. Jadi ini kita bekerja sesuai dengan durasi waktu. Jadi ya silakan Bu. Saya ulangi lagi, kita alternatif tanggalnya adalah tanggal 3 hari Jumat 3 Februari pukul 10 sampai 12 ya. Itu kalau hari Jumat. Tetapi kalau hari Sabtu 4 Februari jam 8 sampai ya pukul 10 lah, pukul 11 begitu. Jadi itu ada 2 tanggal yang kita sepakati. Baik, selanjutnya kita akan menghitung berapa rencana anggaran biaya. Tadi kita sudah tahu kekuatan dana kita sementara 4.025.000. Kemudian sesuai dengan kemarin kita sepakati kalau 30.000 itu menurut Bu Maria Kulam itu sudah include baik dengan makan, snack, dan air minum Bu ya. Ya, kalau memang nanti dihitung lebih detailnya silakan. Maka kita mengharapkan minimal setiap orang itu menyumbang minimal untuk makan saja 50.000. Maksudnya itu ya. Nah, untuk yang kemarin sudah menyumbang 150 itu sudah include sih sebenarnya. Ya, ini tidak perlu lagi menyumbang karena memang sudah di atas rata-rata. Tapi maksudnya kita minimal kita ambil rata-rata, ya. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Tapi nanti kita sepakati dulu lah karena ini untuk biaya per orang ya. Karena ini untuk makan sendiri ya saya rasakan agak ini. Kemudian juga semua guru menurut Pak Rosi, baik guru PNS, guru Kemenag, guru dinas, guru honorer, guru swasta tetap, guru agama Katolik itu diundang. Masalah hadir tidak hadir itu bukan urusan kita, tetapi pribadi masing-masing. Begitu juga untuk penyuluh non PNS semuanya diundang. Menyumbang tidak menyumbang ya, karena memang kita bagian dari Bimas Katolik dan ya ibaratnya ya pandangan mata atau simbolis dari Kanwil ini kan pasti di kota ya, kan begitu. Artinya kita mengundang itu. Persoalan di kabupaten dan kota lain sih itu urusan masing-masing kabupaten kota, tetapi kita sebagai bentuk syukur beliau sudah menyelesaikan tugas selama hampir 11 tahun menjadi pembimas dan juga hampir 30 tahun lebih ya mengabdi di Kementerian Agama. Ya sudah sepatas dan selayaknya kita memberikan apresiasi berupa cenderamata sederhana yang bisa dikenang untuk beberapa waktu. Tadi menurut Bu Plasida ada 2 alternatif cenderamata, cincin dan jam tangan. Tetapi melihat posisi keuangan ya kan. Nah, antara cincin dan jam tangan ya ini nanti kita lihat perkembangan dana ya, yang mana yang menjadi prioritas. Nah, nanti ini untuk masalah cenderamata ini urusan Bu Plasida. Jadi ya maksudnya untuk cenderamata untuk membelinya.
mau cincin atau jam tangan, yang penting kekuatan dana dulu, ya. Karena kekuatan dana tadi total yang sudah dikumpulkan untuk sementara guru 2.675.000 dari KKG, MGMP dan SMA dan SMK. Ada Pak masih yang baru. Oh masih Bu ya? Ya. Oh masih tambahan. Silakan Bu Olip. Kasih kesempatan dengan. Belum, tadi saya belum. Ya silakan Bu Olip. Maaf, karena memang rencana dari awal Iya. kami sepakati semua memang kami dengan Pak D juga. Satu orang itu 150 seperti yang sudah Bapak sampaikan. Terus yang kelompok KKG Pontianak Selatan Tenggara dan ada juga beberapa dari kota yang sudah mengumpulkan Baik. saya itu total dananya 1.350.000. Nambah Bu ya. Ya, 1.350.000 dan besok rencana saya serahkan ke Bu Prasida sebagai koordinator inti. Baik. Itu KKG ya. Ya, KKG, tapi ada beberapa yang dari KKG lain yang mengumpul di sini Oh, enggak seperti Bu Reni. Dan sisanya nanti kita tolong dengan kelompok KKG tersebut untuk mengumpulkan dananya juga. Baik. Yang terkumpul dengan saya sekarang 1.350.000. Ya, puji Tuhan. 5375 jadi. Ya, jadi totalnya yang dari guru ini posisinya sekarang sudah 2.800.000 ya. 2.800.000 karena MGMP SMP 1.150.000. Kemudian SMA SMK 300. Jadi 2.800.000. Sedangkan yang sudah ada dananya dengan Bu Olip 1.350.000. Terima kasih Bu Olip. Jadi kalau dihitung dengan dana dari penyuluh 1.350.000, kekuatan dana kita sekarang 4.150.000. Nah itu total ya Bapak Ibu 4.150.000. Ya totalnya. Tetapi ini kita belum semua. Baik Bu. Enggak apa. Baik itu nanti tadi udah Bu Plas katakan cenderamata baik berupa cincin atau jam tangan. Nanti yang mana yang menjadi prioritas ya. Nanti Bu Plas mungkin kasih gambarannya. Tadi kayaknya Bu Plas agak cincin sih kayaknya agak keberatan karena memang agak ya pasti akan mahal ya, harga emas sudah naik. Tapi kalau jam tangan misalnya Alexander Christie ya itu bisa dipakai lama Pak. Ya Alexander Christie ya kan. Hal ini kayak gini nih. Nah, kalau dia itu kan lengkap dengan itunya, tahan tuh. Nah, bagus juga ya. Ya artinya standar lah. Dan sepertinya jam tangan lebih kalau saya ya lebih sering dipakai ya kalau jam tangan ketimbang cincin ya. Kalau cincin ini kan itu ya Pak silakan. Tapi kalau lihat dari segi manfaat, dua-duanya sih sama-sama bermanfaat. Kalau cincin, lagi kalau emas kan satu sama. Kalau dia tidak pakai, bisa diuangkan. Oh, tidak masalah. Nanti kita lihat kekuatan dana aja Pak. Iya. Karena yang kita tahu nanti untuk minta tolong Pak Pri, berapa sih guru kita Pak Pri yang ada nih? Lihat keadaan dananya. Iya. Kalau memang bisa kita berikan mas, kita masnya. Enggak apa-apa. Berapa Pak? Ada 200 Pak ya? 100 lebih ya. 100. Total guru kita 150 ada Pak ya? Ya, harus tahu dulu Paling pesertanya itu 100. jadi enak hitungnya. Berarti 100 total guru Pak ya? Karena kita sudah ada konsumsi juga kan. Iya. Total guru itu berarti kita fixkan saja sih. Minta tolong untuk Pak Pri, pengarah bisa. Total dulu berapa? Karena tadi Pak Kalau berdasarkan data sekitar 130-an lebih lah ya. Tetapi kan Beda-beda. untuk bisa hadir pada hari H Ya. pertama itu kan tidak mungkin sebanyak itu. baik. Kan karena kita berupa undangan himbauan ya kan. Apalagi mereka yang status honor dan sebagainya itu satu. Lalu dari mereka untuk kumpul dana itu kan memang saya melalui
pengurus KKG maupun NGMP untuk menghimbau lah, namanya juga sumbangannya. Ya, ada saja banyak alasan orang kan untuk memberi sesuatu. Apalagi saya tidak terlalu mau urus soal duit itu kan, sebenarnya kalau kita berpikir dan sebagainya ya sesekali dalam konteks ini sih nggak ada masalah kan, kecuali setiap saat. Tapi kan ya kembali kepada apa namanya itu, kerelaan orang dan sebagainya. Negara-negara mengumpulkan sesuatu, nada-nada yang dari itu yang kita harapkan. Sehingga nanti saya pikir untuk fitnya mungkin pertemuan kedua, nanti saya coba buat di grup itu siapa yang akan hadir supaya mendata kira-kira yang akan hadir untuk kegiatan itu. Iya, konsumsi itu aja. Jadi untuk hari ini belum, karena memang saya belum umumkan, karena panitia baru terbentuk kemarin kan, hari ini pun agak siang Pak, ya Pak Ketua baru mengumumkan kita pertemuan dan ada. Tapi minimal langkah awal kita sudah ada kerangka gitu. Lalu yang berikutnya soal cincin, memang nampaknya Pak Agosti sudah ngomong dengan Pak Kumimas, sudah mengukur tangan begitu kan. Saya pikir nggak apa-apa. Iya, jadi kita nggak perlu harus yang besar gram ya. Kalau memang kita hanya bisa di 3 gram ya 3 gram. Kalau memang bisa 5 ya sesuai dengan gramnya. Iya. Itu aja saya pikir. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita hitung total yang akan diundang ini, total guru 130 masih sementara ya. Kemudian penyelenggara itu suami istri 2, pengawas itu 1 dengan istri Pak? Enggak ya. Penyuluh saya sendiri 1 yang PNS, kemudian penyuluh non PNS 25 ya. 25 orang ya. Ya Pak, maksudnya yang penyuluh non PNS kan 25 ya. 25. Kemudian Pak Yosef dan istri itu 2, jadi 161 orang. Kemudian pastor dengan misdinar 2 ditambah dengan koster 2, sekretariat 2. Jadi totalnya itu 7 orang, berarti 168 orang. Nah, kita anggap 170 lah konsumsi. Nah, itu untuk konsumsi Bu Maria. Jadi Bu Peron nanti bisa mendata tuh 170. Nah, sekarang kalau konsumsi 170 ya, untuk konsumsi dulu ya kita itunya. Berarti dikalikan 30.000 itu berarti sekitar 3 juta 5 juta 100 ya. Jadi kekuatan dana yang ada masih 4.150.000, bahasa orangnya masih takor. Ya kan? Itu ya masih takor. Ya. Ya nanti 5.100.000 ya. Nah itu. Kemudian stipendium per store itu 500. Ya. Kemudian nanti kalau untuk misdinar itu biasa 50, belum Bu? Nanti 2 orang misdinar itu 50. Nah kemudian saya usahakan nanti pemakaian gedung anek itu kita ya nego lah. Kalau ya nanti kebersihan saja itu kita kasih ya koster dengan itu 50 lah. Ya kan kita meminimal budget lah. Toh nanti kita juga yang bantu. Kan di paroki BMJ juga kan kita yang bersih-bersih. Ya cukup lah. Ya. Kalau memang ada nanti harus ada sumbangan ya kita sumbang untuk pemakaian gedung anek dapat 200 lah kan gitu. Kalau ada, kalau bisa sih diusahakan dah. Kembali ke pastor paroki. Ya, kalau kolektif memang kembali ke pastor paroki. Tapi nanti saya usahakan gratis lah ya. Yang penting kita pemakaian bertanggung jawab dan kita yang bersihkan kembali. Jadi total saja untuk ini misa dan sebagainya itu ya anggaplah 700 ya dengan tetek bengek itu tadi ya. Ya, jadi sudah 5.800.000. Nah, Bu, silakan Bu yang cendera mata nih. Karena kita kan ngitung kekuatan dana dulu ya. Supaya nanti kita fair gitu. Masing-masing orang tuh dibagi berapa gitu kan. Kalau guru kan udah 150 gitu kan.
karena ini sambil Ibu kasih dan itu dulu ya. Mau sampaikan karena yang penyuluhan PNS nih Pak, ini kekuatannya nih satu orangnya 50.000, dan terkumpul malah tinggal 2 orang. Ya. Karena waktu itu kan kita nggak tahu untuk Baik, gimana. tidak apa-apa. Paling mungkin nanti kalau bisa bantu pun istilahnya bisa saja konsumsi, mungkin ada yang uang beras, uang sayur, uang ini, kita silahkan Ya. nanti. Konsumsinya itu prasmanan kan? Gimana kita mau prasmanan? Jumlahnya 170. Kayaknya prasmanan. Atau per kotak? Kalau kotak nanti habis kita itu langsung pulang ya. Kotak kan? Baik itu ya. Ya, jadi kalau prasmanan itu nanti kotaknya ada yang nanti bawa. Lain rasanya kalau Ya, prasmanan dengan kotak. walaupun makanan sederhana. Bisa disuruh dan presiden nanti mungkin ada yang bawa buang. Ya, itu artinya untuk ya. Tinggal nanti dicatat Bu Peron selaku konsumsi prasmanan katanya. Kan. Lalu prasmanan plus silakan Bapak Ibu yang punya niat untuk menyumbangkan makanan, kue atau minuman silakan. Karena kita kan ini. Jadi nanti ya dilaporkan ke Bu Peron nanti selaku koordinator. Rencana Bu, cenderamata berapa Bu? Biar kita hitung. Kalau emas 5 gram berapa ya sekarang? Ini Pak, ini bukan sih masalah emas ya. Emas ini Pak, kalau kita cincin itu udah mungkin kita ngasih 1 gram dan harus buat itu kan jauh lebih mahal. Kalau bukan pribadi ya, kalau dihitung-hitung, kalau kita minim lah ya, daripada kita beli jam tangan itu, kita punya estimasi biaya cenderamata itu 1.100.000 lah ya, atau 1.050.000 lah. Itu kita dapat emas murni batangan 1 gram. 1 gram. Jadi itu bisa untuk investasi dia 5 tahun ke depan. Nilai emasnya itu baik daripada Masih bisa dilihat hasilnya. kita kerja rusak nanti. Betul. Jadi Ada kenalannya. Enggak, maksudnya emas batangan. Tadi kan cincin. Enggak jadi. Ya, cincin jadi itu udah mahal dah. Berarti 1.100.000. Ya, itu paling mahal. Berarti untuk sementara cenderamata emas batangan ya, yang biasa sekarang lagi banyak yang beli gitu. Disimpan dan investasi kan Ya, betul. istilahnya. Berarti 1.100.000. Baik. Jadi totalnya 6.900.000. Jadi total tuh 6.900.000. Dana yang tersedia sekarang 4.150.000. Nah, jadi masih kurang itu berarti 1.950.000. 6.900.000 dikurangi 4.150.000. Berarti kurangnya 2.750.000. Enggak Bu? Maka tadi untuk stipendium ini dengan booster udah masuk. Udah 700. Jadi 2.750.000 kurangnya. Nah itu. Kalau konsumsi itu kan kita kan prasmanan nih. Kalau bisa kita minta turunkan. Kalau misalnya ada di antara anggota kita yang mau terima pesanannya, kita bisa turun, kita minta tolongkan dia menunya sekian. Kalau prasmanan kan bisa kita hitungnya di situ. Kalau orang lain kan susah. Kalau bersama kita siapa yang mau terima, kita tentukan misalnya lauknya apa. Misalnya kalau hanya sederhana saja, mungkin saja dia mau proporsinya itu sekitar 25 atau kemana gitu. Kita bisa mainkan di prasmanannya. Kemarin itu Bu, kita ambil memang 30 itu karena memang standar. Jadi kalau kita di antara kita kan 25 sih
masih bisa. Tapi di antara kita siapa tahu yang punya keluarga yang mau. Kalau 25 ya, 25. Itu 30 tuh include dengan snack Bu ya, minum dengan snack. Makanya udah minim dia. Standar lah itu tadi. Enggak apa-apa, masih 2.750.000 ya. Ada lagi spanduk kan katanya Pak Ano mau pakai spanduk katanya. Spanduk tuh berapa ya? Ada yang 100 ini bisa. Oh berarti 100.000. Berarti budget kita spanduk 100.000 berarti 7 juta jadinya tuh. Tambah 100. Enggak, bukan. Enggak, tadi kan 6.900.000 totalnya. Jadi 7 juta. Berarti yang kurang tuh 2.850.000. Spanduk 100. Nanti tinggal Pak Simpson lah dari seksi perlengkapan mencarinya. Itu spanduknya hanya di gedung anek ya. Di gedung anek. Nah, kalau Ya ini supaya murah spanduk tuh, nggak usah banyak lika-likunya di tempat. kalau Ada barang 50 kalau di gereja kan kita enggak perlu bunga kan, karena memang itu kan enggak perlu ya. Jadi cukuplah ini tadi. Yang penting untuk misdiner dan coaster saja gitu. Nah, jadi itu. Kalau makanya tadi saya nanti ngomong dengan pastor supaya Pastor Pio yang mimpin misa, kan gedung aneknya enggak disewa gitu Pak. Kalau pastor lain gedung aneknya mesti disewa gitu Pak. Jadi kita usahakan Pastor Pio, kecuali kalau beliau memang udah enggak bisa atau memang ada misa di tempat lain. Itu saja sih. Itu tadi Pak. Kalau hari Jumat tanggal 3 itu jam 10. Bulan Juli ya. Bulan Februari Pak. Februari Pak. Juli jam benar. Kalau hari Sabtu jam 8. Kita kan tidak lama kan, misalnya 1 jam setengah. Jumat 3 Februari Pak. Masih sekitar 2 minggu lagi. Oke, itu untuk budget kita kurang lebih 7 juta ya Bapak Ibu. Bukannya tanggal 3 tuh ini Jumat pertama bulannya? Ya itulah makanya kalau Jumat pertama bulan kita geser ke hari Sabtu. Sabtu tidak boleh siang Pak, karena orang mau bersih-bersih gereja. Kan? Makanya kita ngambil jam 8. Enggak tanggal 10 kan itu. Terlalu jauh. Oh, itu ya. Nah, terlalu jauh Pak. Kalau tanggal 10 itu terlalu jauh. Nah, karena sudah 10 Februari itu. Hah? Pagi, jam 10 kan. Hah? Malamnya ada misa lagi tuh. Jam 6. Yang ke jam 6. Mau jauh-jauh hari mau bilang pastor. Kalau misalnya misanya itu Jumat, biasanya pastor kan pasti mintanya ke Sabtu. Cuma Sabtu kita mau ngecek apakah ada perkawinan enggak gitu. Kalau memang ada misa perkawinan, ya kita kan mau konfirmasi lagi. Nah, jadi kita bisa konfirmasi lah, fleksibel lah tempatnya. Untuk itu nanti saya yang akan berbicara dengan pastor. Selanjutnya untuk seksi liturgi Pak Ikwani, itu koordinatornya. Ya. Posisi saya baca. Tadi udah saya baca Pak. Bapak belum datang. Oh belum datang ya. Jadi seksi liturgi ini Pak Ikwani, Bu Kristi dan Pak Albertus Lebe. Jadi untuk organis itu Pak Albertus Lebe. Untuk posisinya ya tinggal diatur Pak lagu-lagunya. Ya kalau kita semua mungkin ini ya kan, kalau memang mau dari sekali 2 kali mau latihan core-nya ya kan. Ya, kemudian itu saja sih. Untuk liturgi dan diatur siapa bacaannya, kemudian juga doa umatnya dan sebagainya gitu. Itu saja Pak. Jadi 3 orang ini berkolaborasi. Nah, gimana Pak? Uraian tugas yang liturgi itu belum di Belum Pak. Ini kan baru penyusunan orang saja. Ya, nanti enggak, orangnya sudah ada Pak, yang Pak Ikwani. Ini kemarin Pak Rosi langsung tunjuk. Nah itulah maksud saya. Kalau nanti kan petugas-tugasnya bisa kita tunjuk siapa yang ahli. Silakan, enggak masalah. Silakan, enggak masalah. Itu maksud saya. Itu memang hak. Baru koordinator yang sudah.
Ya, itu artinya seksi liturgi ini 3 orang ini kolaborasi. Siapa aja? Ah, Pak Ikwani, Bu Kristi, Pak Bebe. Pak Albert. Pak, Ah. dirijen itu Bu Kristi kan. Kalau Pak Lece kan nggak ada. Pak Albert. Nah, dia kan penyuluh non PNS, Pak. Ini kita libatkan hanya guru dan penyuluh non PNS yang terdekat. Bapaknya Pak Lece. Bapaknya Pak Lece. Baik, itu kemudian ini seksi acara nggak ada orangnya. Seksi perlengkapan Pak Simpson, April, Pak Wen dan Jonathan. Nah, ini nanti Pak, tanggal kalau misalnya kita tanggal 3, berarti tanggal 2 itu udah tempatnya sudah dipersiapkan Pak. Nah, udah standby. Kalau nanti kita bantu semua bersama. Kalau misalnya tanggal 4, berarti tanggal 3. Jadi dari mulai spanduk, kemudian tempat, lalu ya. Jadi jumlah kursi yang dipakai, kemudian seperti biasa kita pakai saja kayak model ya kan ada tempat kursi di depan kan. Itu saja sih. Kalau enggak tanggal 3 bisa ditunda lagi tanggal 14 ya. Enggak bisa Pak tanggal 14. Tanggal 14 itu kalau tanggal 12 itu ada agenda tuh untuk pembagian hadiah tuh. Ada agenda pembagian hadiah kan? Jadi itu yang ini kan. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita berkolaborasi. Baik, mungkin karena seksi perlengkapan kan udah clear Pak ya. Nanti dikasih uang. Ini kalau ada yang kurang berarti ya. Nah, artinya kan tidak terlalu sulit ya, paling kebersihan tempat saja, ya kan sampah-sampah, lalu nanti ya mengkomunikasikan itu, nanti juga saya yang komunikasikan dengan pastor dulu, pinjam tempat dan sebagainya. Nah, untuk itu karena seksi acara belum ada, kita lewati dulu. Ini Pak Anton Sangkut, Patricia Saryani dan Bu Yuliana. Lalu seksi konsumsi silakan Bu Peron. Ya tadi kan udah dikasih tahu untuk prasmanan, ada sumbangan dari kawan, misalnya tadi buah-buahannya. Ini nanti sumbangan turun di data di grup apa gitu jadi kita cek. Buah-buahan dan Belum. Nanti siapa misalnya guru-guru atau kawan yang akan menyumbang buah-buahan. perlengkapan dan dokumentasi lupa. Ayo. Silakan. Lalu di sini kan budget untuk konsumsi 5.100.000. Iya. Ya Pak ya? Iya. Lalu katanya tadi kata Bolip, bisa dengar bisikan Bolip ada yang ditunjuk untuk pasang. Saya belum tahu siapa, mungkin Bolip ada yang kenal ya kawan kita gitu. Siapa boleh? Jadi langsung kasih tahu. Itu cuma saran saya, mana tahu kalian punya gitu. Jadi kalau ada kawan yang masak mungkin lebih gimana gitu kan. Cari kan Itu anak Bu Leni katanya bisa masak. Anak Bu Leni? Iya menantu. Ini chef kan? Menantu kan anaknya? Iya menantu. Kalau memang kan menunya tuh bisa diatur. Boleh Bu ya. Kalau budgetnya bisa itu. Maka saya bilang bisa dikurangi nanti kita serahkan ke Bu Leni. Menantu ya Bu, bukan anak kan? Menantu. Oh anak menantu, udahlah langsung kolaborasi. Jadi nanti kalau begitu. Pas lah Bu Leni di Iya konsumsi. serahkan saja. Itu udah maksud saya dulu ya. Saya tanya dulu ya. Baik. Jadi oke ya Bu. Ini Soalnya kalau kita ada bisik-bisik mungkin ada kawan yang bisa bantu untuk masak. kan bisa mengurangi Mana yang jumlah yang ditentukan itu. Belum absen. hanya itu Pak. Baik, terima kasih Bu Peron. Kita akan mendengar arahan dari Pak Rosi, tapi sebelumnya Pak Rosi, tadi kita sudah menghitung budget ya. Jadi total dana yang sudah dana yang terhimpun itu 4.150.000 total ya. Yang sudah terhimpun untuk sementara. Dari guru itu 2.800.000, dari penyuluh 1.350.000 ya. Kemudian kita sudah menghitung budget Pak. Untuk tanggal kan kemarin kita sepakati kalau tidak tanggal 3, tanggal 4 berarti sudah positif di Paroki Bunda Wadia Juju dan Gedung Anek ya. Jadi sudah kita menghitung budget konsumsi untuk kita sudah menghitung kemarin kan Pak Rosi sudah sampaikan total
Saya minta total guru dari Pak Pri selaku pengarah tadi 130 orang. Untuk penyelenggara itu 2 orang, suami kan bapak dengan istri. Kemudian pengawas 1 orang, penyuluh PNS 1 orang. Kemudian, saya lupa nih masukkan Cica, Pramu Bakti 1 orang. Berarti 171. Iya 171. Kemudian untuk Pak Yosep dan istri kan 2 orang. Kemudian penyuluh non PNS 25 orang Pak. Jadi total 171 orang. 25 ada 9. Atau tetap ya Bu 100. Bisa kita usahakan hadir. Tetap ya 170 kan yang apa? Kan 1 plus 2 plus 2 kan yang untuk ini kan? Atau 171 ya? Paskan ya. Paskan 170 enggak apa-apa Bu, 170 ya tetap. Yang penting kan include. Jadi total Pak, 170 kali 30, ini lengkap konsumsi plus kue dan minum ya. Ya. Snack dengan minuman. Kue dan snack. Nanti Bu Peron dan Bu Leni, Bu Olip dan inilah ya, Bu Kartini. 5.700.000, 5.100.000. Kemudian stipendium pastor 500, Miss Dina 50, coaster dengan kebersihan yang bagian kebersihan 50, jadi 700. Jadi total 5.800.000. Kemudian untuk cenderamata tadi memang kata Bu Maria Kulham dilematis. Kalau memang pakai cincin ongkosnya pasti berat. Tapi kalau pakai emas apa tadi? Batangan. Tapi nanti Pak Rosi lah yang nyampaikan. Kami hitung budgetnya 1.100.000 ya. Kemudian ditambah spanduk 100.000. Total semua budgetnya 7 juta. Jadi yang terkumpul 4.150.000 yang posisi dana. Kekurangannya itu 2.850.000. Itu mungkin masih bisa kita kejar karena memang informasinya masih ada penambahan dari guru kan dan lainnya itu ya. Jadi seperti itu Pak. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia, para pengurus. Tentu saja ini terkesan cepat ya, terkesan begitu mendadak. Tapi yang mendadak justru biasanya jadinya bagus. Contoh waktu Mars Kemenak, orang banyak puji suara beliau nih. 2 orang saja, 3 orang. Pak Pri, Pak Yosep suka gaya baju apa tuh Pak Pri? Nah, sampai Pak Kepala bilang hanya 5 kali latihan saja sudah juara 3. Apalagi kalau sering mungkin juara Indonesia. Baik, itu hanya intermezzo. Nah, sebenarnya awalnya itu adalah dari ide dari para guru kita, Pak Pengawal kita. Lalu saya berpikir sangat penting juga kita berterima kasih melepaskan Pak Penyimak sudah bertahun-tahun mendampingi kita. 11 tahun. Ya, dan jangan lupa bahwa kita sebagai penyuluh non PNS juga ada andil beliau di sana, perjuangan beliau di sana. Termasuk juga bagaimana memperjuangkan aspirasi kita. Oleh karena itu, orang yang berjasa terhadap kita, mengapa kita tinggalkan atau lepaskan begitu saja? Tentu saja kita perlu memberikan sebuah kenangan terindah bagi dia di akhir tugas dia, sehingga bukan lagi menjadi kenangan yang menyedihkan bagi dia, tapi paling tidaknya pada saat dia pergi dari tempat kerja ini dia merasa terkesan dengan kita. Oleh karena itu maka salah satu hal yang membuat dia merasa terkesan itu adalah dengan pertemuan bersama dengan kita. Kami memikirkan kalau dilaksanakan secara parsial atau kolektif antara penyuluh dan guru dan kelompok-kelompok lain, tentu saja ini akan lebih banyak menelan biaya dan juga waktu. Oleh karena itu sangat efektif kalau kita adakan secara bersama saja. Perlu diketahui juga pada tanggal 24 ini kami akan raker. Para pejabat Bimas Katolik raker bersama dengan bagian bendahara, tapi karena di sini adalah semua di Pak oleh Cica, maka nanti saya dengan Cica yang akan raker
Sekaligus juga di sana kami akan juga mungkin ada sedikit pertemuan dengan beliau. Kebetulan tanggal 24 itu beliau berulang tahun. Nah, lalu saya pertama-tama sangat menaruh apresiasi kepada ketua panitia kita, kepada para panitia yang begitu bergerak cepat. Itulah tentu saja dengan adanya pertemuan ini sudah menjadi titik terang bagi kita, tapi akan lebih efektif melalui grup WA. Oleh karena itu, kami berharap supaya grup WA ini tolong dibaca, tolong dilihat supaya kita lihat perkembangan seperti apa. Terima kasih kepada Paroki Bunda Maria Jeruju yang rela menjadi tuan rumah. Ini sudah pasti ya Pak Ketua ya. Nanti itu sudah pasti. Tapi pastor parokinya kira-kira sudah dihubungi ya? Ya, nanti besok tuh saya hubungi. Saya tidak khawatir karena memang orang dalam di sana banyak. Bosnya kita di sana, jadi tinggal dia kasih tahu saja. Hampir berapa persen panitia ini dari BMJ. Awalnya sih kita mau adakan di Stella Maris, tapi saya melihat kan nyebrang kita terlalu jauh. Karena kalau di Stella Maris memang di kafenya itu sudah bagus, ada kafe sekarang lengkap dengan karaoke dan outdoornya memang sangat bagus, tapi bukan hanya itu yang menjadi daya tarik. Kita juga akan bisa membuatnya di sana di BMJ nanti lebih menarik lagi. Nah, kita berjalan terus nanti berkoordinasi, berdiskusi, berkomunikasi lewat grup. Mungkin tergantung dari Pak Ketua Panitia nanti kalau ada hal-hal yang urgen sifatnya perlu lagi diadakan rapat. Tentu saja tidak cukup satu kali rapat. Nah, kami tidak akan mencampuri lebih banyak. Oleh karena itu maka saya tidak merasa terbebani. Maaf tadi harus cepat datang karena rapat, karena ada satu lain hal di paroki juga. Kebetulan hari ini kan di paroki Stella Maris kan Tepaska, Temu Pastores. Kami juga diabakan. Nah, oleh karena itu maka silakan kita pikirkan masalah dana yang kurang. Saya sangat yakin kalau kita bekerja dengan penuh semangat, perasaan hati, pasti akan adalah rezeki itu. Karena saya melihat wajah-wajah itu, wajah-wajah orang yang rendah hati, dalam arti siap sedia. Saya bukan mau menuntut janji Bu Plas, kemarin itu dia bilang saya siap menyumbang 1 ekor ayam kampung. Semoga benar ya Bu Plas ya. Bukan seekor babi Pak. Kalau seekor babi, kalau seekor babi mungkin Bunda kali. Kalau Bu Maria Pelam kami panggil Bunda biasa di grup itu. Sebenarnya beliau mau kami panggil ayah juga sih, Bapak yang tertua lah, karena kami menganggap ini sebagai orang tua kami. Nah, sayur saya kira itu sebenarnya Pak Ketua kalau kita mau lebih efektif, lebih hemat, sayur itu bisa saja kita masak bersama atau cari bawa bersama. Saya kira lebih bagus begitu juga. Nanti itu sekedar ide saya saja. Tolong dipikirkan hal-hal yang urgen, yang mendesak, yang mutlak, yang sifatnya niscaya, tidak boleh tidak. Nah, itu harus ada. Tentu saja hal semacam itu pasti ada, makan, minum. Nah, pikirkan yang itu, itulah yang perlu. Memang kemarin kami sempat bincang-bincang dengan Ketua Panitia, hanya sedikit saja bagaimana dengan Bu Maria Kulam juga, kalau bawa makanan masing-masing. Tentu saja kalau udah bawa makanan masing-masing akan banyak ragamnya seperti apa, jadi kurang seragam rasanya. Nah, tapi kalau kumpul itu ada asiknya. Tentu saja nanti melihat situasi. Kalaulah kita merasa bahwa untuk konsumsi ini kurang, ambil kebijakan. Saya sangat yakin kalian bijak dalam hal ini menentukan ya. Nah, terkait dengan apa tadi cenderamata ya, saya kurang tahu juga apakah boleh kita ubah masalah cenderamata dengan Mas Batangan, karena sudah sempat saya bicara dengan Pak Pendimas, karena ada pesan dari beberapa orang guru supaya nanya ukuran tangannya berapa. Waktu itu saya mau kasih cincin dah dikasih tahu ke beliau, karena barang ini kan tidak mungkin lalu kita kasih yang besar tidak bisa dipakai. Nah, tapi masalah itu kan dia kan tidak mungkin dia menolak. Apapun kita kasih kan dia pasti akan mau kok. Nah,
Mas Batangan juga ide bagus menurut saya. Terserah dia mau buat apa nanti kan, apakah langsung dia buat jadikan. Nah, kalau di CUKB saya lihat mereka, istri saya, yang ada semacam apresiasi bagi mereka yang sudah 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun berkarya itu Mas Batangan. Tapi tergantung dari berapa tahun dia berkarya. Bagus juga ide itu, kita kasih itu khusus. Nanti tidak harus kita kasih tahu ke sana Pak, enggak jadi bikin cincin, enggak perlu. Ya, itu ya. Itu yang mau saya. Tapi serentak juga, kalau tidak salah tadi barusan ada surat dari CUKB karena tanggal 4 itu ulang tahun CU ya, ada RAT ke apa? Mereka akan mengadakan donor darah. Itu juga kalau itu kan sifatnya aksidental, tidak harus apa, siapa saja selesai sana mau donor pun tidak masalah. Silakan nanti itu ya kalau mau, karena ada surat tembusannya oleh Pak Kasubag. Jadi itu dulu Pak Ketua Panitia, siapa tahu silakan lagi dilanjutkan. Baik, terima kasih. Waktu kita tinggal beberapa menit karena kita ya sudah selesai. Jadi yang terakhir, kalau memang guru ini memang kompak, saya udah hitung tadi itu, kalau budgetnya 50.000 saja per orang, terlepas dari tadi yang udah ngasih 150 ya, itu tadi. Maksudnya 50.000 saja, 130 kali 50.000 itu sudah 6.500.000. Kalau memang 130 guru itu memastikan ikut. Kemudian nanti kan dari penyuluh 1.350.000 itu hanya, jadi totalnya 7.850.000 itu yang bisa didapatkan. Ya, karena masih ada yang beberapa belum, saya pikir sekitar 8-an. Jadi kalau memang nanti budgetnya bisa terpenuhi pada H-7, berarti kan untuk cenderamata itu bisa bertambah ya. Jadi maksud kita itu. Kemudian untuk dana-dana cadangan makanan kan kita tidak bisa juga menapik harga-harga naik kan. Jadi total kekuatan dana sih saya pikir kalau memang guru-guru diberikan pengertian bahwa ini untuk kepentingan diri sendiri juga kan, untuk makan sendiri kan. Artinya masa makan sendiri lalu enggak mau juga ya. Jadi saya pikir angka 50. Dan boleh juga kalau ada mau tambahan, boleh. Makanan tambahan, enggak masalah. Enggak masalah. Jadi ada yang misalnya di pasar sana lewat pasar buah, saya perlu beli jeruk, beli silakan. Jadi nanti yang mungkin yang kami harapkan dari Bapak nanti saya ketik dulu, yaitu surat tugas. Karena apa? Ya mengingat memang hal-hal semacam ini kan butuh namanya legal formalnya. Makanya tadi saya minta penanggung jawabnya memang Pak Rosi, pengarahnya Pak Pri, dan kita aku unsur ini ya. Kemudian nanti surat-surat ya kita komunikasikan secara langsung di Parki nanti. Jadi untuk itu saya pikir demikianlah rapat kita Pak. Mungkin sedikit. Ya silakan Pak pengarah. Dua hal, pertama mungkin dipastikan dulu Pak hari Jumat atau Sabtu supaya saya bisa umumkan dulu siapa guru yang akan hadir pada hari itu, sehingga kita bisa mendata jumlah konsumsi sehingga bisa bertambah. Baik. Yang kedua, mungkin nanti saya berharap teman-teman ketua KKG dan MGMP untuk memastikan kepada guru-guru tentang pengumpulan batas terakhir kapan begitu ya. Nanti kalau ada masalah nanti informasikan kepada saya saja. Seperti itu. Oke, demikian saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk memastikannya saya harus koordinasi dulu ke pastor. Apakah tanggal 3 atau tanggal 4? Karena tanggal 3 kan ada Jumat pertama. Tanggal 4 saya mau lihat jadwal itu kosong enggak untuk perkawinan. Jadi kalau memang itu nanti ada, berarti sudah positif tanggal 3, enggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau misalnya itu tidak ada yang memakai untuk perkawinan, berarti tanggal 4. Tapi kepastiannya ya saya akan komunikasi dengan pastor lah terlebih dahulu untuk jadwalnya. Pak Ketua, terkait dengan guru agamanya itu, apakah guru Pak Pengawas juga mungkin lebih tahu, apakah guru agama Pemda juga dilibatkan atau guru agama Pemda yang sertifikasi? Iya. Karena secara langsung kan di bawah dia. Kalau Pemda kan tidak terkait dengan beliau. Waktu pertemuan kami di
SD 34 ya sudah dirumuskan bahwa tentang rencana itu hanya sedih atau bagaimana ketua KKG dan IGMP mensosialisasikan saja. Memang sudah ada rinciannya yang kemenang, yang sertifikasi sekian, yang non sukarela. Itu sudah memang dihimbau ya. Hanya memang namanya juga sumbangan tebak, maklumlah tidak semua orang punya kesediaan dengan suka dan rela soal saya. Jadi maksud saya nanti dibatasi saya kapan terakhir gitu ya dalam beberapa hari. Kalau kelompok PKK kami sih udah yang kelompok PKK kota dengan termasuk yang honor, status honor atau apa kalau mau mereka mau nyumbang 10.000 ya nggak apa-apa kalau mau gitu kan. Karena nanti mungkin ditambahkan lagi nanti karena acara itu akan kita ada nama-nama begitu ya. Karena waktu itu kan tidak dikatakan ada kegiatan nama-nama juga ya. Nah, mungkin dihimbau lagi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pri selaku pengarah di panitia, dan juga terima kasih untuk Pak Rosi yang sudah memberikan arahan ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya harapkan rapat kita untuk banyaknya nanti pembahasannya di grup, nanti hasil resume ini saya resum berapa budget kita, dan sekali lagi untuk menyukseskan ini ya rapat Jumat kan satu buka ya. Oh iya. Ada surat bukan itu ya? Iya. Nanti kalau memang perlu rapat di hari Jumat ya silakan saja Pak Peten yang ini. Tapi nanti saya pastikan dulu komunikasi dengan pastor tanggalnya. Kemudian kalau kita rapat ini mungkin Rabu depan, karena nanti mengingat kekuatan dana dulu Pak. Jadi kalau tetap kita tetap komunikasikan. Ya. Jadi untuk rapat yang akan datang di Rabu depan. Jadi untuk petugas untuk petugas-petugas yang memang mau disiapkan, silakan Pak Ikhwani yang mencari dan memilahnya lah. Kemudian untuk konsumsi Bu Leni dan Bu Peron ya, kalau memang sudah dapat angka realnya, makannya ini bisakah? Silakan, ya kan? Dicari dulu. Kalau anak dan menantu oke, silakan, karena safe kan. Baik, demikian saya minta kepada Pak Ikhwani selaku orang tua kita untuk menutup ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam rapat kami ini. Tuhan, semuanya itu kami rasakan bahwa Engkau campur tangan dalam akal budi dan pikiran kami, sehingga apa yang kami inginkan sungguh terlaksana dalam kesempatan ini untuk membicarakan persiapan pelayanan kami. Tuhan, sebentar lagi akan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya tangan-Mu yang Maha Kudus itu senantiasa menyertai, melindungi, sehingga kami dalam perjalanan lancar dan selamat sampai tempat tujuan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menganugerahkan kesehatan badan dan jiwa, hingga kami benar-benar siap untuk melaksanakan tugas mulia ini. Semuanya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, sebab Engkau-lah Tuhan yang hidup dan meraja bagi kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam.